Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita lanjut pelajaran kita. Ini mengenai vektor. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Saya ini langsung menjelaskan mengenai vektor, di mana vektor itu adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Jadi vektor itu dia ada panjang dan ada arahnya. Jadi ada arah positif dan ada arah negatif. Nah, kita langsung aja ke bentuk-bentuk soal mengenai vektor, di mana misalnya ada vektor A. Vektor A ini dia bisa ditulis misalnya adalah 2i dikurang j ditambah 3k. Nah, jadi kurang di sini, negatif di sini itu menunjukkan arahnya ya. Jadi arah negatif dan positif itu adalah arah yang positif. Nah, dimana kalau penulisannya ini ada 3 dalam soal. Jadi nanti ada yang dia bentuknya IJK, ada yang dia seperti ini namanya matriks kolom, dan ada yang seperti ini, matriks baris. Jadi tiga-tiganya ini boleh ditulis bagaimana kamu menulisnya di sini. Yang ini boleh, dan yang ini boleh. Nah, jadi tergantung soal yang ada di contoh soal. Nah, jadi matriks vektor A itu ada di 2i dikurang j ditambah 3k. Nah, jadi kalau kita tulis dalam bentuk matriks kolom itu ada 2-nya saja. Kemudian yang ini kan min 1 ya, min 1 tapi nggak ditulis ya. Kita buat koefisiennya aja, jadi ini min 1 dan ini 3 itu jadi kita buat 3 aja. Itu bisa ke bawah, bisa juga ke samping, 2, min 1 dan 3. Nah, itu cara penulisan vektor ya. Bisa yang seperti ini, yang kolom dan yang baris. Nah, lanjut kita ke contoh yang pertama. Katanya diketahui vektor A itu nilainya yaitu 6, min 2, min 7. Nah, kemudian vektor B itu adalah 2i tambah 4j dikurang 3k. Nah, maka besar AB, vektor AB dan vektor BA itu berapa? Nah, jadi kalau dalam vektor, nilai vektor itu, vektor AB dan vektor BA itu berbeda ya, tidak sama ya, karena jadi kita bisa buktikan dengan contoh soal yang akan kita kerjakan ini. Jadi vektor AB dan vektor BA itu tidaklah sama. Nah, jadi gini. Jadi dalam vektor ini dia IJK, bisa juga dia yang 2 dimensi hanya sampai si J aja. Bisa sampai cuman di 2 aja, 2 sama min 1 aja. Bisa ada juga kalau yang ini contoh soalnya saya buat ada 3, I, J, dan K. Ada juga yang 2 dimensi yaitu hanya si I dan si J aja. Jadi dia ini seperti yang contoh soal nomor 2. Nih, vektor S itu hanya 3 dan 4. Nah, jadi dia hanya 2, tidak 3 ya. Nah, tidak 3 dimensi. Nah, kalau yang ini contoh yang pertama ini dia IJK ya. Nah, kalau ini dia ini 6i min 2j dikurang 7k. Nah, itu atau ini bisa dibuat juga dengan vektor kolomnya yaitu 2, 4 dan min 3. Nah, jadi untuk supaya lebih mudah ke semuanya, jadi kita sepakati aja cara penulisan vektornya yang seperti ini. Vektor kolom ya. Dimana cara penulisannya yaitu 2, hanya angka-angkanya saja 2, min 1 dan 3. Nah, jadi gimana nih kalau yang ada ininya, berarti kita ubah dulu dia menjadi matriks kolom ya, matriks kolom. Nah, jadi vektor AB, panjang vektor AB maksud saya, bukan panjang ya. Nah, katanya berapakah panjang, berapakah vektor AB? Nah, kalau panjang vektor AB ini nanti panjang vektor nanti saya jelaskan. Ini masih berapakah vektor AB? Nah, jadi ini diketahui titiknya. Titik A itu adalah vektor A itu titiknya itu adalah 6, min 2 dengan min 7. Nah, kemudian si B itu adalah 2, 4 dan min 3. Berapakah AB? Panjang vektor AB. Maka rumusnya adalah panjang vektor AB itu dia si vektor si B dikurang si A. Nah, kemudian kalau dia panjang vektor BA
itu adalah vektor A dikurang vektor B. Nah, jadi untuk vektor AB itu adalah si B-nya dikurang si A-nya. Kalau si vektor BA, si A-nya dikurang si B-nya. Nah, jadi yang belakang dikurang depan, yang belakang dikurang depan, yang A dikurang B, yang ini B dikurang A. Nah, jadi gimana, Bu? Berarti yang B itu berapa? Yang B? Yang B ini kan 2, kita buat jadi matriks kolom ya. 2, 4, dan min 3. Kemudian dikurang si A. A-nya adalah 6, min 2, dan min 7. Kemudian kita tutup kurung. Nah, ini tinggal kurang-kurangan aja. Kurang-kurangkan yang sebaris. 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 sama dengan minus 4. 4 dikurang 2. Nah, ini kalau kamu nggak paham, kamu bisa tuliskan. Kalau saya nih langsung aja ya. 4 dikurang 2 berarti nek-nek jadi pos. Jadi 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, kemudian ini min 3 dikurang min 7, kurang-kurang. Nah, kalau ada kurang-kurang ini kita buat jadi 1 jadi positif. Berarti min 3 ditambah 7. Min 3 ditambah 7, dia punya utang 3, dibayarnya 7. Utang 3 dibayar 7 itu sama dengan 4. 4 positif 4 ya. Nah, jadi vektor AB itu berapa? Vektor AB itu adalah min 4, 6, 4 ya. Nah, kalau misalnya mau kita buat bisa juga dibuat jadi min 4i ditambah 6J ditambah dengan 4K. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, sementara kalau kalau vektor BA berapa? Kalau vektor BA itu adalah vektor A dikurang B, yang belakang dikurang depan. Vektor A-nya yaitu si 6, min 2, min 7 dikurang vektor B yaitu 2, 4, min 3. Berarti ini 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Min 2 kurang 4 itu sama dengan min 6. Kemudian min 7 dikurang negatif 3. Nek-nek jadi positif. Berarti utang 7 bayar 3. Berarti tinggal utang 4. Dia punya utang 7 dibayarnya 3. Nah, maka vektor BA itu sama dengan adalah 4 min 6 4. Atau bisa kita buat 4i dikurang 6j dikurang 4k. Ya. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA, di mana kelihatan bahwa vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA, berbeda nilainya. Ya. Nah, untuk selanjutnya yang kita pelajari adalah mengenai panjang vektor. Di mana panjang vektor ini dia dilambangkan dengan tanda mutlak ini. Nah, ini artinya adalah panjang vektor, lambangnya tanda mutlak seperti ini, di mana vektor P itu adalah misalnya vektor P itu nilainya A, B, maka panjang vektor P itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi kalau dia 2, A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, tapi kalau misalnya dia 3, A, B, C, nah seperti yang tadi IJK gitu ada 3, maka tinggal panjang vektor Q misalnya panjang vektor Q itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Dikuadratkan kemudian diakarkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke contoh. Misalnya diketahui vektor S itu adalah 3 dan 4. Berapakah panjang vektor S? Nah, jadi kalau panjang vektor itu dia cuman buat seperti ini, tanda mutlak. Ini artinya berapa panjang, mencari panjang vektor S, di mana panjang vektor S itu sendiri rumusnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini kan S-nya 3 sama 4. Berarti tinggal dikuadratkan, kemudian ditambah baru diakarkan. Gitu aja. Nanti kalau misalnya ini ada 3, 4 dan misalnya di sini ada 5, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, gitu. Nah, tapi di soal hanya 3 dan 4, berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Maka panjang vektor S itu sama dengan akar 25, di mana akar 25 itu adalah 5. Nah, jadi panjang vektor S adalah 5. Oke. Selanjutnya, kita berbicara mengenai operasi vektor. Di mana operasi yang pertama itu adalah penjumlahan vektor. Nah,
Kalau penjumlahan ini gampang aja, jadi vektor ini sebenarnya gampang aja, tinggal tambah-tambah, kurang-kurang. Nah, di mana penjumlahan vektor, vektornya misalnya dia kasih tahu ada vektor U, di mana vektor U itu adalah A, B, dan C. Kemudian vektor V yaitu adalah E, F, G. Nah, maka U panjang nggak ada panjangnya ya. Maka vektor U ditambah vektor V, ini artinya vektor ya. Nih, arah panah seperti ini. Berarti dia menunjukkan vektor ya, karena dia punya arah. Nah, di mana vektor U ditambah vektor V itu sama dengan A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G. Nah, jadi cuma menambahkan yang sebaris aja. A sama E ditambah, B sama F ditambah, C sama G ditambah. Contohnya gimana, Bu? Nah, jadi ada vektor A, contoh yang ketiga, yaitu 3I dikurang 5J dikurang K. Kemudian vektor B, 6I tambah 7J dikurang 2K. Berapakah maka vektor A ditambah vektor B itu berapa? Nah, jadi vektor A ditambah vektor B itu sama dengan, kita buat, kan kita udah milih tadi ya cara penyelesaiannya seperti apa, kita mau buat pakai kolom aja, yang matriks kolom. Ya, berarti ini 3, kita buat 3, kemudian ini min 5, di sini kita buat min 5, kemudian ini min K, berarti ini min 1. Katanya ditambah dengan, ya kan, ini kan vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan 6, kemudian ini 7, kemudian ini min 2. Nah, ini tinggal ditambah aja. Berarti 3 tambah 6 itu sama dengan 9, min 5 ditambah 7 sama dengan utangnya 5, dibayarnya 7, berarti sisa 2. Kemudian dia punya utang 1, post nek jadi nek, berarti utang 1, utang 2 lagi. Nah, berarti utangnya jadi 3. Nah, jadi panjang, jadi vektor A ditambah vektor B itu berapa? 9, 2, min 3. Atau kita bisa buat 9I ditambah 2J dikurang 3K. Nah, itu seperti itu. IJK ya. IJK. Nah, untuk yang pengurangan seperti itu juga. Nah, jadi kalau pengurangan itu ini berarti si A dikurang si E, B dikurang F, dan C dikurang G. Nah, gitu. Pengurangan itu sama, bedanya hanya tanda posisinya aja. Nah, langsung aja ke soalnya. Dimana vektor A dikurang vektor B itu sama dengan A-nya berapa? Ini 2, ini min 4, kemudian di sini 5, kemudian kita kurangkan dengan 3, 3I berarti 3, 2J berarti 2, min 3K berarti di sini min 3. Berarti sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan min 1, min 4 dikurang min 2, min 4 dikurang 2 berarti utang 4, utang 2, utang 6. Kemudian 5 kurang min 3, nek jadi positif. Ya, berarti 5 tambah 3, jadi sama dengan 8. Nah, berarti ini vektor A kurang B adalah min 1, min 6, min 8. Bisa kita buat, kita tuliskan yaitu min 1. Satunya nggak usah ditulis, jadi min I, min 6J ditambah 8K. Kalau dia positif berarti dia ditambah, kalau negatif dia dikurang. Jadi ya, min I dikurang 6J ditambah 8K. Nah, jadi IJK. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah yang perkalian vektor. Tadi kita udah penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian lanjut kita ke perkalian. Di mana perkalian vektor itu dia ada 2, yaitu perkalian vektor yang dot dan perkalian vektor yang cross. Dot itu ditandai dengan titik seperti ini, kalau cross itu tanda silang seperti ini, tanda kali. Ya, nah itu sama-sama perkalian, tapi cara pengerjaannya berbeda. Kalau dia untuk yang dot, itu dia misalnya ada U dan ada vektor U, ada vektor V. Maka cara pengerjaan vektor U dot vektor V, vektor U dot vektor V itu sama dengan kita kalikan. Ini kita kalikan A dikali D, tapi ditambah lagi, ditambah B dikali E, kemudian C ditambah lagi dengan C dikali F. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ini ya. Maka kalau dia dot ya, maka ini contohnya. Berarti kita langsung ke contoh. Misalnya adalah vektor A dot vektor B itu sama dengan ini, berarti kita buat ini min 2,
32. Kita buat min 2, 32 dot 3 min 2, 1. Min 2, 32, 3 min 2, 1. Nah, ini kita kalikan, kita kalikan dengan cara dot ya. Dot itu berarti min 2 dikali 3. Ini kita buat di sini ya, min 2 dikali 3. Nah, kemudian bisa langsung ya, nanti biar nggak panjang kali. Min 2 dikali 3 itu sama dengan min 6. Kemudian ditambah, jangan lupa ditambah. 3 dikali min 2 itu sama dengan min 6. Kemudian ditambah lagi, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, berarti ini min 6 postnek jadi negatif 6 ditambah 2. Nah, ini sama dengan vektor min 6 dikurang 6. Min 6 dikurang 6 sama dengan min 12. Min 12 ditambah 2 sama dengan min 12 tambah 2 sama dengan minus 10. Dia punya utang 12, dibayarnya 2. Berarti min 10. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Kalau dia cross, nah nih, kalau dia perkalian vektor cross atau dia tanda kali seperti ini, tanda silang X ya. Nah, itu cara pengerjaannya itu dia dengan menambahkan 2 kolom lagi. Gimana? Kita buat IJK, kemudian kita tambahkan lagi IJ. Nah, kemudian kita kalikan seperti ini. Si I dikali B kali F, kemudian C dikali J dikali C dikali D, kemudian K dikali A dikali E, kemudian dikurang dengan penjumlahan dari dikurang dengan perkalian dari si ini. Si K dikali si B dikali si D, kemudian si I dikali si C dikali E, kemudian si J dikali A dikali F. Nah, gimana Bu maksudnya? Supaya lebih paham, lanjut aja ke contoh 6. Nah, contoh 6. Contohnya ini. Misalnya ada I3, vektor A itu adalah 3I dikurang 5J dikurang K. Vektor B 6I ditambah 7J dikurang 2K. Berapakah vektor A dikali dengan B dengan cara cross ya, dengan cara kali gini. Maka caranya itu vektor A cross vektor B itu caranya kita buat dulu di sini I J K sesuai ininya ya, I J K, kemudian kita tambah lagi 2, hanya 2 ya, berarti 2 kolom kita tambah lagi, si I dan si J. Tapi si K-nya nggak masuk, berarti si I kita tambah dan si J. Saya ulang ya, I, J, K kita buat, kemudian si I dengan si J. Si K-nya nggak, kita tambahkan 2 kolom. Nah, ini kalau dalam matriks namanya sarus. Nah, tapi kamu belum belajar, nanti di kelas selanjutnya mungkin kamu pelajari masalah matriks ya. Nah, ini I, J, K, kemudian kamu tambah 2 kolom lagi I dan J, kemudian kamu masukkan I, J, K. I-nya yaitu yang pertama si vektor A, berarti 3, kemudian di sini min 5, K-nya itu min 1. Nah, IJ-nya berapa? Nih, diulang lagi, I-nya 3, J-nya min 5. Nah, kemudian yang B itu adalah 6, I-nya 6, J-nya 7, kemudian K-nya min 2. Nah, berarti kemudian si IJ-nya berapa? 6 dengan 7. Dibuat lagi 6 sama 7. Kemudian diapain, Bu? Kita kalikan. Kita kalikan seperti ini dari sini. Kita kalikan seperti ini. Nah, ini kita kalikan. Saya buat di sini. Kalikan min 5I dikali min 5 dikali min 2. Nah, vektor A cross B itu sama dengan I dikali min 5 dikali min 2. Berarti ini min 5 dikali min 2 itu sama dengan 10 dikali I. Berarti 10I. Kemudian ditambah, ini lagi kita kalikan, J dikali min 1 dikali 6. Berarti itu adalah 6 kali min 1 min 6J. Ditambah minus 6J. 6 minus 6J. Kemudian ditambah lagi ke dalam kurung. Nah, ini ditambah, ini nggak usah dalam kurung ya, karena dia positif. Ini kenapa saya dalam kurung, karena dia negatif. Nah, ini
K dikali 3 dikali 7. Berarti ditambah dengan 21K. Kita tutup kurung, baru kita kurangkan. Kita kurang, udah selesai ya barisan untuk baris yang pertama, baris yang sebelah sini. Selesai, baru kita kurang dengan, nah ini lagi. Yang sebelah sini udah selesai 3, kemudian yang sebelah sini lagi. Yaitu si ini. K dikali min 5 dikali 6. K dikali min 5 dikali 6. Berarti 6 kali min 5 min 30K. Min 30K. Kemudian ditambah yang ini I dikali min 1 dikali 7. Berarti minus 7I. Nah, dalam kurung ya, minus 7I. Kemudian ditambah ini. J dikali 3 dikali min 2. Berarti min 2 kali 3 sama dengan minus 6. Minus 6 dikali J. Berarti minus 6J. Tutup kurung. Oke. Nah, ini berarti kita tambahkan ini yang pertama. Yang bulat-bulat ini, yang tadi yang bulat yang pertama kita tambahkan ini. Kita tambahkan, berarti kita tambahkan ini berarti kita tambahkan ini kan IJK, nggak bisa ditambah ya. Nah, kemudian kita dikurang dengan ini min 30K dikurang 7I ditambah min 6J. Jadi gimana Bu? Kita kurangkan antara yang bagian bulat-bulat, yang ini bagian bulat ini, sama yang bagian garis-garis yang bawah. Berarti kita kurangkan aja. Nah, yang I sama I, J sama J, K sama K. Berarti ini 10I. Temennya mana 10I? Ini ya. Ini ya, min 7I. 10I temennya min 7I. Berarti ini 10I dikurang min 7I. Nah, berarti ini ya 10I dikurang min 7I. Nah, karena ini kurang-kurang jadi positif. Nah, ini harus tahu ya, 10I dikurang 7I, berarti negatif-negatif jadi positif. Berarti 10 ditambah 7I. 10I ditambah 7I itu sama dengan 17I. Nah, kemudian yang ini minus 6J dikurang 6J lagi. Minus 6J dikurang negatif 6J. Berarti ini kurang lagi. Naik jadi positif. Nah, ini utang 6 bayar jadi positif ya. Naik kan jadi pos, berarti utang 6J ditambah 6J, berarti 0J. 0J itu nggak usah ditulis. Ya, nggak usah ditulis 0J. Atau mau buat 0J boleh juga, tapi nggak usah ditulis kalau dia 0. Nah, jadi kemudian si K ini, 21K dikurang negatif 30K. Ya kan? Yang K sama K, I sama I, J sama J. Nah, ini karena K ini 21K dikurang negatif 30K. Berarti jadi jawabannya positif 51K. Nah, ini dia. Jadi yang untuk cross dia agak ribet, tapi sebenarnya hanya perkalian biasa aja, perkalian dan penjumlahan biasa. Yang penting kamu tahu caranya. Nah, jadi saya ulang ya masalah yang cross, yaitu kamu buat IJK, kemudian tambahkan 2 kolom lagi I dan J, kemudian kamu kalikan ini, kalikan ke samping, min 5, min 2 kali I, min 1 kali 6 kali J, 3 kali 7 kali K. Nah, itu udah 3. Kemudian ke sampingnya lagi. Bagian samping ini berarti 6 kali min 5 kali K, min 1 kali 7 kali I, kemudian 3 dikali min 2 kali J. Nah, kemudian yang bagian sini, yang bagian bulat-bulat tadi sama yang garis, itu kamu kurangkan. Nah, kamu kurangkan sesuai dengan I sama I, J sama J, K sama K. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir, ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor. Nah, ini gampang aja. Misalnya dia kasih tahu vektornya ada, vektor U itu adalah ABC, maka skalar ini ada angka. K itu adalah konstanta atau angka. K dikali vektor U itu sama dengan K dikali ABC, berarti K dikali A, K dikali B, K dikali C. Berarti K-nya ini mengalihkan seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya. Contohnya gimana, Bu? Misalnya ada A, 3I dikurang 4J tambah 2K, B, 2I tambah 3J kurang 5K. Berapakah ini vektor dari 2
2A ditambah vektor 3B. Nah, itu caranya gimana? Kita cari di 2A dulu. 2A berarti 2 dikali vektor A. Vektor A itu adalah 3 min 4 kemudian 2. Ditambah 3 dikali vektor B. B-nya itu adalah 2, 3 sama min 5. Ini 3 min 4, 2. Kemudian 3-nya dari mana, Bu? Ini soal ya, ini 2, ini adalah skalarnya 2, dan ini 3, ini yang dari mana, Bu? Ini B-nya. B-nya itu adalah 2, 3 min 5. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 kali min 4 sama dengan min 8, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian ditambahkan dengan 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali min 5 sama dengan min 15. Nah, kemudian udah seperti ini tinggal dijumlahkan aja. Atas sama atas, tengah-tengah, bawah sama bawah. 6 tambah 6, 6 tambah 6 berarti sama dengan 12. Min 8 tambah 9, utang 8 bayar 9 berarti tinggal 1. 4 ditambah negatif 15 berarti post nek jadi nek. Berarti 4 dikurang 15. 4 dikurang 15 berarti dia punya uang 4, utang dia 15 berarti utangnya tinggal 11. Ya. Nah, jadi 12 1 min 11 atau bisa kita buat adalah 12I ditambah IJ ya. 1J atau J aja dikurang 11K. Nah, seperti itu. 12I tambah J dikurang 11K. Nah, selesai. Oke, selanjutnya saya akan berikan soal mengenai vektor ini. Untuk soalnya saya hapus terlebih dahulu papan tulisnya. Oke, untuk soalnya, nah ini soalnya. Soalnya saya buat 3 nomor, tapi yang nomor 3 ada beberapa bagian. Dimana soal nomor 1 diketahui vektor A itu adalah 2I dikurang 3J ditambah 2K. Vektor B min 3I tambah 2J tambah 5K. Berapakah vektor AB dan BA, vektor BA? Nah, jadi kamu disuruh cari vektor AB dan vektor si BA. Nah, soal nomor 2 itu diketahui vektor R itu adalah 12I ditambah 5J. Berapakah panjang vektor R? Nah, dia ditandai dengan tanda mutlak seperti ini ya, panjang vektor R. Nah, seperti yang saya kasih tahu, rumusnya udah ada di contoh soal sebelumnya. Kemudian yang nomor 3, diketahui vektor U itu adalah 2I dikurang 5J ditambah 4K. Kemudian vektor V itu ada 3I dikurang J ditambah 2K. Yang ditanya adalah berapakah vektor U ditambah vektor V, kemudian vektor U dikurang vektor V, kemudian U dot V, yang kemudian U cross V, dan kemudian yang E ditanya adalah 2U dikurang 3V. Nah, jadi kamu cari ini semua seperti contoh soal yang udah saya ajarkan. Kalau kamu kurang paham, kamu boleh japri saya, tanya apa yang nggak mengerti, insya Allah akan saya balas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kamu semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.